وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع جاني وجرادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع لما جاء وقت البروز لأحمد أن يكتب ما شاءه قد كان حملت به الأم الأميت بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار أبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يأمر نور طه وجهه وسار إلى الإبن المسون عيانا وهو ابن حاسب الكريم شهم بن عبد مناف ابن قسي والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا وفد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله أدنانا وهناك كيف علم برافع إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يأخذ النسوانا وبها هذا اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان اتهما في منها فاستبشرت ودنا المخاض فأدري الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتجلت الأنوار من كل الجهات فرت بلاد المشفع هانا وقبيل فضل أبرزت كأس الهدى طهر الحبيب مكرما مصونا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب اغثنا يا الله في حيا هبطان يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصلاة الله تغشى يا الله من له الحسن تجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله أحمد الطهر وآله يا الله والصحابة مسنا شع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنا بعد الله يبارك في محمد في أبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul kiram Al-Habib Abdul Muttalib bin Hasan As-Segaf selaku pembina Yayasan Nurul Mustafa Bali. Fadilatul kiram Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas, tamu kita yang telah hadir pada malam hari ini, yang mana beliau datang jauh dari Madinah. Fadilatul kiram Al-Habib Jamal Al-Jailani. Fadilatul kiram Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Idrus. Fadilatul kiram Al-Habib Fahmi Baragwan. Fadilatul kiram Al-Habib Segaf Al-Kaf. Fadilatul kiram Al-Ustadz Rusdi Babeki. Dan juga yang kami hormatin, kami muliakan Bapak Haji Musahal, Bapak Haji Didi, Bapak Haji Komaruzaman, dan Pak Demioto, yang mana beliau selaku sesepuh lingkungan Monang Maning Denpasar. Dan juga yang kami hormati dan kami taati Ketua Yayasan Nurul Mustafa Provinsi Bali, Bapak Haji Teguh Pati Hartono, beserta jajaran kepengurusan Yayasan Nurul Mustafa. Wal hadirin dan hadirat yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua masih diberi kenikmatan, yakni berupa iman, Islam, dan sehat walafiat, yang mana senantiasa kita bisa hadir dalam acara kajian Islam sekaligus Milad Nurul Mustafa yang ke-12. Tak lupa pula salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa diridhai Subhanahu wa taala, perkenankan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yang mana sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang mana telah kita buka tadi dengan membaca Ratibul Hadad dan juga Maulid Ad-Diyaul Lami. Dan selanjutnya yakni sambutan dari pembina Yayasan Nurul Mustafa. Dengan ini yang langsung nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Muttalib bin Hasan As-Segaf. Dan selanjutnya yakni acara selanjutnya Al-Maudatul Hasanah, yang insya Allah pada kali ini akan langsung disampaikan oleh tamu kita dari Madinah, Fadilatul kiram Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas. Dan terakhir doa Maulid Ad-Diolami, yang mana insya Allah akan dibacakan oleh Al-Habib Jamal Al-Jailani. Mungkin cukup sekian dari kami. Adapun memasukin acara selanjutnya, yakni sambutan dari pembina Yayasan Nurul Mustafa Provinsi Bali, yang mana insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Muttalib bin Hasan As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismi
wa qalbi min qalbi, wa ruhi min ruhi, wa sirri min sirri, wa ilmi min ilmi, wa amali min amali, wa khuluqi min khuluqi, wa niyyati min niyyati, wa wijhati min wijhati, wa qasdi min qasdi, wa ta'udu barakatu alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri, ya nur ya nur ya nur, ij'alni nuran bihaqqin nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini pada sebuah acara 12 tahun, sebuah usia yang mungkin bagi seorang anak manusia baru beranjak remaja. Tapi untuk sebuah organisasi sosial ini bukan perkara yang mudah. Sebab Ar-Rasul yang mulia telah bersabda, Inna lillahi ibadan ikhtassahumullah. Ya. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Biqada'i hawaijin nas. Organisasi Nurul Mustafa tidak langsung besar seperti ini. Awalnya adalah ketika ada beberapa daripada kasus. Kenapa saya katakan kasus? Dulu belum ada BPJS. Ada ibu-ibu melahirkan, bayinya masih tertahan di rumah sakit karena kekurangan biaya. Melapor kepada kita, kemudian kita urunan bagaimana caranya supaya sang bayi bisa keluar sehingga tidak perlu lama-lama di rumah sakit. Ada yang kena musibah, harus dipasang pen, biayanya besar, laporan ke kita. Dari seringnya kasus-kasus seperti ini, kemudian kita konsultasi dengan guru mulia kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, sehingga alhamdulillah terbentuklah sebuah organisasi baru, belum berbentuk yayasan, Nurul Mustafa, yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada umat. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, satu niat kebaikan maka Allah buka 70 pintu kebaikan lainnya. Maka terlalu banyak fadilah keutamaan mereka-mereka yang berkecimpung di dalam dunia seperti ini. Ya, ini adalah pilihan yang Allah berikan. Kenapa? Tidak gampang untuk berbuat baik. Mereka cinta, bahkan masya Allah sebagian, makanya sampai di sini ada yang namanya kajian keluarga sakinah. Betapa banyak kasus ketika mereka sibuk mengurusi umat, kemudian ketika pulang keluarganya merasa disendirikan, keluarganya merasa di nomor sekian, sehingga kita berikan pengertian bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Dan tidak mudah. Kenapa? Allah tanamkan kecintaan kepada mereka-mereka ini, orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebajikan, dan kebaikan itu pun menjadi cinta dilakoni oleh orang tersebut, sehingga gayung bersambung. Dan malam hari ini tidak kita usah panjang melebar, saya selaku pembina daripada majelis daripada Yayasan Nurul Mustafa ini, mudah-mudahan apa yang telah digagas, ya bukan hanya satu orang, ya mudah-mudahan terus berkembang, tempat lahan kita untuk mencari ridha Allah serta memperoleh syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu mulia, ya Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. InsyaAllah kita akan dengarkan tausiah beliau. Tadi sudah kita dengarkan daripada munsyidnya Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Idrus dari Makkah, Masya Allah. Dan insyaallah nanti ditutup doa oleh Habib Jamal Al-Jilani. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan daripada naungan yayasan yang kita berada di dalamnya, tempat kita untuk menjadi lahan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tempat bagi kita, ya, untuk terus dan terus berjuang memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya disuruh pakai ini karena beliau, kemarin saya sempat diskusi, ternyata umur saya lebih tua, beliau saja sudah pakai, masa saya nggak mau pakai, disuruh pakai saya, Masya Allah. Jadi ini bagian daripada sunnah untuk mengingatkan. Ketika 40 tahun sudah orang diingatkan. Kalau tidak ada perubahan maka Masya Allah, jangan harap lagi kebaikan. Kalau 40 tahun tidak mau berubah, apalagi yang ditunggu. Terus panggilannya itu 40 lain panggilannya, 50 lain lagi panggilannya, 60 lain lagi seruannya. Apa yang kau cari lagi? Ya. Dan ingat,
Ya, ingat, kematian itu tidak mengenal usia. Ya, kalau seandainya kita tahu bahwa umur kita 70 tahun, sekarang masih 50 tahun, ada pur 20 tahun. Dipuasin dulu, nanti kurang 1 hari, ya. Kalau bisa lagi kurang 23 jam, tinggal 1 jam kan masih ada pur untuk kita bertobat kalau tahu. Nah, kita nggak pernah tahu. Sekali lagi mudah-mudahan berkat daripada Yayasan Nurul Mustafa yang sekarang banyak divisinya, bahkan sampai ada divisi pendidikan segala, mudah-mudahan terus dan terus berkembang sehingga lahan atau ladang untuk kita mencari amal memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala bertambah banyak. Karena tidak mudah. Ramadan yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, kami mengadakan acara khutmul Quran di pondok pesantren sama namanya Nurul Mustafa, binaan daripada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Ternyata rundingan sesama alumni, ada salah satu daripada santri yang ingin melanjutkan ke pusatnya ke Pasuruan, terbentur biaya. Orang tuanya angkat tangan, padahal untuk usia produktif bekerja belum masuk usia bekerja. Saya bilang jangan berputus asa. Allah sudah menjamin mereka-mereka yang ingin menuntut ilmu, Allah yang jamin rezekinya, bukan orang tuanya, Allah yang jamin. Tetapi orang tuanya keburu menyerah. Saya bilang katakan kepada orang tuanya, kirim. Alhamdulillah, Allah gampangkan. Hanya saya kontak 3 orang, tertutup biaya untuk uang pangkalnya. Kemudian saya berharap, tadinya saya ingin mencari 12 orang. Bulan Januari siapa, bulan Februari siapa, nanti siapa, cukup 12 orang. Tapi ternyata apa yang saya prediksi malah susah. Akhirnya lewat majelis taklim, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000. Ternyata dari majelis taklim ini tertangani semuanya. Dari infak yang beredar nggak banyak memang, ada yang 100.000 kadang-kadang setiap majelisnya, ada 200.000, tapi Allah tahu kecukupannya sehingga setiap bayar SPP, bayar uang makan, kita bisa membayar nggak sampai menunggak. Dan kemarin kami kedatangan seseorang yang dimintai bantuan, ada 5 orang yang kalau tidak dibiayai program tahfidz mereka itu pun akan tersendat. Satu orang memerlukan biaya 1 tahunnya 3 juta rupiah. Memang kelihatannya kecil, kalau kali 5 berarti 15 juta. Akhirnya kita urunan. Jadi itulah Allah, insya Allah ya, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk berbuat kebajikan. Dan ingat, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik adalah di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan sebagaimana selawat yang saya baca, niatan kita, tujuan kita ya, semuanya mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita memperoleh ridha Allah dan syafaat daripada Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama ini sambutan dari pembina Yayasan Nurul Mustafa Al-Habib Abdul Muttalib bin Hasan As-Segaf. Dan selanjutnya menginjak acara selanjutnya, yakni Mau'idatul Hasanah, yang insya Allah dengan ini akan disampaikan langsung oleh Fadilatul Kiram Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas dan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustadz Rusdi Babeki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membanyak menciptakan makhluk-makhluknya dengan sebaik-baiknya rupa, dan kemudian telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendidiknya dengan sebaik-baiknya didikan. ووفق للاهتداء والاقتداء به من أراد الله تهذيبه.
dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyamakan apa yang telah diniatkan oleh orang-orang yang ingin menyamai Rasulullah dan mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد الله تخييبه. Dan mengharamkan bagi mereka yang ingin menirukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari neraka dan azab siksanya. ولم تزل آثار الاقتداء بالمقتدى صلى الله عليه وسلم سارية زمنا بعد زمن من الرعيل الأول الصحابة الكرام إلى زمننا هذا الذي أنتم فيه. Dan masih terus kita lihat bekas-bekas daripada orang-orang yang mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman masa Rasul sampai dengan masa sahabat radhiyallahu anhum, kemudian sampai dengan zaman kita saat ini. فاسمحوا لنا أن نكشف النقاب عن نزر قليل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Maka izinkanlah bagi kami saat ini ingin mengungkap sekilas daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي امتدحه الحق سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. Dan beliaulah makhluk satu-satunya yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan akhlaknya dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang memiliki perilaku dan perangai yang mulia. وكما قلنا في السابق أنه صلى الله عليه وسلم أوتي مكارم الأخلاق. Sebagaimana yang telah kita sampaikan terlebih dahulu bahwa Rasulullah dikaruniakan oleh Allah kemuliaan akhlak. ولذلك تعددت أنواع دعوته بين خلقه. Oleh karena itu banyak macam dan rupa variasi dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. وكان يخاطب كل إنسان بما يناسبه في الدعوة إلى الله. Dan Rasulullah selalu memperhatikan tata cara di dalam menyampaikan kalimat-kalimat dakwahnya sesuai dengan kapasitas orang yang beliau ajak bicara. جاءه رجل وقال يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. Pernah pada suatu waktu datang seorang sahabat ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong nasihatilah aku." Maka Rasulullah bersabda dan mengatakan, "Janganlah engkau marah, janganlah sekali-kali engkau marah, janganlah engkau pernah marah." وقلنا لكم في دعوته كان يجعل دعوته مناسبة لمن يدعوه. فهذا ركانة هذا هاشمي قريشي كان قويا جدا. إذا أراد أن يصارع أحد لا أحد يستطيع أن يصرعه بأن يلقيه على الأرض. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa tata cara Rasulullah dalam berdakwah itu menyesuaikan setiap makhluknya, setiap umat yang dia hadapi. Setiap manusia yang dia hadapi berbeda cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada seorang yang bernama Rukanah, yang mana Rukanah ini memiliki fisik yang kuat, memiliki profesi sebagai pegulat di zamannya, maka apabila Rukanah ingin membalikkan atau membanting seseorang dengan mudahnya, dia akan bisa membanting orang tersebut. Rukanah yuhib al-musara'ah. Dan Rukanah adalah orang yang suka dan hobi untuk bergulat dengan siapapun. يذكر لنا الإمام السيوطي في كتابه المسمى المسارعة إلى المصارعة. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Musara'ah, المسارعة يعني Al-Musara'ah bil Musara'ah إلى المصارعة. ila. هذا كان يعني ذكر الإمام السيوطي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مصارعته لركانة. Dan di dalam kitab tersebut Imam Suyuti menjelaskan dan menerangkan tentang kisah Rasulullah SAW yang berduel bergelut dengan Rukanah. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في شعاب مكة يعني في طرقها. Maka pada suatu waktu Rasulullah berjalan di jalan-jalan kota-kota Makkah pada saat itu. فرأى ركانة. Maka pada saat itu juga secara tidak sengaja Rasulullah melihat ada Rukanah di situ. فقال صلى الله عليه وسلم له يا ركانة ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Maka ketika Rasulullah melihat Rukanah, beliau mendatangi Rukanah dan berkata, "Ya Rukanah, apakah engkau tidak ingin bersyahadat
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul utusan Allah. فقال لا أعلم أن ما تقول حقا. Lalu Rukanah berkata, sesungguhnya aku tidak yakin akan apa yang engkau ucapkan dan aku tidak yakin akan ucapanmu itu adalah benar. ولو علمت أن ما تقوله حقا لآمنت بك. Kalau seandainya aku sudah tahu dan yakin bahwa apa yang kau ucapkan dan kau sampaikan, yang kau dakwahkan itu adalah sesuatu yang benar, maka sudah lama aku pasti akan beriman kepadamu. الآن كيف دعوة النبي معه لما عرف أنه يحب المصارعة فقال له صلى الله عليه وسلم أترى إن صارعتك فصرعتك أتؤمن وتشهد بالله؟ قال نعم. Maka pada saat itu Rasulullah memahami betul akan karakter Rukanah, yang mana orang ini betul-betul sangat suka dengan pergulatan atau adu fisik. Maka saat itu Rasulullah mengatakan dan menawarkan dengan cara dakwahnya, Rasulullah menyampaikan kepada Rukanah, ya Rukanah, bagaimana sekiranya kita beradu gulat, kemudian seandainya aku bisa mengalahkanmu, apakah engkau mau beriman kepadaku? Maka dijawab oleh Rukanah saat itu, baik ya Rasulullah. فقال تقدم، يعني النبي طلبه أن يتقدم. فلما بدأ الآن بالمصارعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تمكنت، يعني مستعد الآن؟ قال نعم. فما لبث أن صرعه صلى الله عليه وسلم وإذا بركانة في الأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه. Maka sebelum memulai Rasulullah meyakinkan kepada Rukanah, ya Rukanah, silahkan kamu maju terlebih sedikit agar engkau betul-betul sudah mengambil posisi yang benar. Jangan sampai nantinya engkau kira saya bermain curang nantinya. Maka ketika Rukanah sudah berdiri di posisinya dan sudah mengambil kuda-kuda, maka Rasulullah bertanya kepada Rukanah, ya Rukanah, apakah engkau sudah siap? Maka Rukanah mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka seketika itu Rasulullah menggulat Rukanah, dan pada saat itu tanpa disadari Rukanah sudah berada di atas tanah dan Rasulullah masih berdiri di hadapannya. ثم قال ركانة، قال أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدها، يعني نبدأ من جديد مرة أخرى. Maka kemudian Rasulullah menawarkan kepada Rukanah untuk duel ulang, untuk tarung ulang. Apakah kita akan bertanding ulang ya Rukanah? Agar mungkin tadi engkau mungkin kurang siap atau bagaimana, kita ulang lagi kita punya pergulatan ini. Maka قال ركانة نعم وإن طرحتني، يعني وإن زدت علي وفزت علي لك 30 من الغنم. Maka kata Rukanah, siap ya Muhammad, karena dia belum beriman, siap ya Muhammad, apabila nanti engkau mampu menjatuhkanku lagi dan mengalahkanku lagi, maka aku akan menambahkan dari hadiah yang telah kita janjikan 30 ekor kambing bagimu. فما أن تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرعه صلى الله عليه وسلم وإذا بركانة في الأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه. Maka di duel ulang tersebut kembali kejadian yang terjadi di duel awal itu kembali terjadi. Maka tiba-tiba Rukanah sudah tanpa disadari sudah berada di atas tanah dan Rasulullah masih berdiri tegak di hadapannya. تعجب ركانة بسرعة هكذا، ما في مقاومة ولا دقيقة واحدة، مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر. فقال أعدها ثالثة يا محمد ولك 30 من الإبل من الغنم. Maka Rukanah pun terheran-heran, begitu cepatnya engkau Muhammad bisa mengalahkan aku dengan kondisi aku belum sadar apa-apa, tiba-tiba engkau sudah dengan cepatnya engkau bergerak kemudian membantingku dan menjatuhkanku di atas tanah. Maka Rukanah mengatakan dan menawarkan kepada Rasulullah kembali, ya Rasulullah Muhammad, kita kembali duel ulang, dan apabila engkau menang lagi, maka aku tambah lagi 30 ekor kambing untukmu. يعني ركانة استغرب، العادة ما أحد في مكة يستطيع أن يصرعه أبدا، هو دائما يفوز. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر عليه 3 مرات وبسرعة مباشرة قال ما أرى هذا إلا سحرا. Maka ini terjadi karena disebabkan Rukanah merasa heran dan takjub dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rukanah meyakini dengan betul bahwa tidak ada satu orang pun di kota Mekah ini yang sanggup untuk mengalahkan dia, terlebih lagi bisa menjatuhkannya di atas tanah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau memang betul-betul bisa mengalahkan lagi, maka 30 ekor kambing akan aku berikan kepadamu. Kemudian Rukanah mengatakan, setelah dijatuhkan kembali di pertandingan di duel yang ketiganya, dia mengatakan sesungguhnya ini bukan kekuatan apa-apa, ini adalah sebuah sihir yang hakiki.
فسبحان الله يعني هو يريد أن يؤمن الآن، تأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منه، لكن يستحي أن يقول للعرب فاز علي محمد أو صرعني محمد وهكذا، فلذلك تأبى وذكر هذه أن هذا ممكن يكون سحرا وليس بقوة. Dan dia mengatakan hal tersebut bahwa ini adalah sihir atas dasar malu dan rasa malunya dia karena telah dikalahkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Padahal di dalam hati terdalamnya dia ada keinginan untuk dia beriman kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi karena didasari rasa malu, karena takut dikatai dan disebut-sebut oleh warga Mekah bahwa Rukanah telah dikalahkan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, maka dia mengabaikan perjanjiannya dia dengan Rasulullah dan mengatakan bahwa semua yang dilakukan Rasulullah dengan mengalahkan dia adalah melalui sihir yang hakiki. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم ليس مقصوده أن يغلبه، المقصود بهذه الحركة حتى يؤمن، لأنه هو متيقن أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يصرعه. Padahal pada hakikatnya Rasulullah SAW melakukan pergulatan dengan Rukanah itu bukan untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari agar dia bisa menjatuhkan Rukanah, akan tetapi tujuan Rasulullah melakukan itu agar Rukanah mau beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulullah SAW. ولو علم العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز على ركانة سيكون ركانة بين المسلمين، هذا المهزوم مباشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طريقة أسلوب دعوته. Maka ketika Rasulullah memahami akan rasa malu dari Rukanah, bahwa dia khawatir akan disebut-sebut oleh warga Mekah, oleh kaumnya bahwa Rukanah telah dikalahkan oleh Rasulullah, bahwa Rukanah adalah seorang pecundang, maka Rasulullah menyadari hal itu. Kemudian Rasulullah merubah cara dakwah Rasulullah terhadap Rukanah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا ركانة لو دعوت هذه الشجرة بأن تأتي إلى هنا وتؤمن بي ثم تعود إلى مكانها أتؤمن؟ قال نعم. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Rukanah, ya Rukanah, apabila seandainya pohon yang ada di sana itu saya panggil untuk datang kepadaku, kemudian dia datang dan kembali lagi ke tempatnya, apakah engkau akan mau beriman kepadaku? Mau ya Rasulullah. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة، فإذا بالشجرة تقتلع جذورها من الأرض وتخط في الأرض وتمشي إلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka saat itu Rasulullah pun memanggil pohon tersebut, kemudian pohon tersebut atas izin Allah mengangkat akar-akarnya dan berjalan ke hadapan Rasulullah dengan akarnya seakan-akan seperti seorang manusia yang berjalan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نطقت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. Dan setelah berada di hadapan Rasulullah, pohon tersebut mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم عادت إلى مكانها كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan setelah itu pohon itu kembali lagi ke tempat semula seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya. فآمن ركانة. Maka saat itu juga Rukanah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Dan beliau pun bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau ya Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. لأن ركانة الآن لو سألوه ما هو سبب إسلامك لن يقول أن محمدا انتصر عليه. سبب إسلامي أن رأيت الشجرة أتت إلى رسول الله واستوت بين يديه ونطقت بالشهادتين ثم عادت إلى مكانها. Maka perbedaan yang terjadi saat ini adalah berbeda. Keimanan Rukanah saat ini bukan karena faktor atau sebab Rukanah dikalahkan oleh Rasulullah dalam pertarungan gulat tersebut. Akan tetapi imannya Rukanah saat ini bisa dikatakan dan disebabkan daripada Rukanah melihat ada sebuah pohon yang nurut kepada Rasulullah. Ketika dipanggil dia datang, dan ketika dia disuruh kembali dia akan kembali lagi. لذلك يقول الإمام البصيري في قصيدته البردة: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. Maka hal ini diceritakan dan disebutkan di dalam kitab Maulid Al-Burdah bahwa
telah datang sebuah pohon ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersujud di hadapannya. Pohon itu datang ke hadapan Rasulullah dengan berjalan seakan-akan dia memiliki betis tanpa kaki. وهذا كما قلنا لكم طريقته وديدنه صلى الله عليه وسلم مع من يدعوه. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah selalu memiliki perbedaan-perbedaan di dalam berdakwah kepada setiap orang. لكن هل كل من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا؟ Maka apakah kita tahu bahwa setiap yang didakwahi oleh Rasulullah itu akan selalu beriman? الجواب الأكثر آمن لكن هناك من لم يؤمن. Maka jawabannya adalah kebanyakan dari mereka beriman kepada Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sebagian kecil yang mungkin tidak menerima dakwah beliau dan tidak beriman kepada beliau. فكان من الأعراب رجل يسمى أسيد الأزدي. Dan ada salah satu dari orang Badui yang bernama Usaid al-Asdi. هذا أسيد قوي جدا جدا جدا. Dan Usaid ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan kuat sekali. كانوا يأتون إليه بجلد البقر فيضع رجله عليه. إذا وضع رجله عليه يقول لهم اسحبوها. الذي يستطيع أن يخرج الجلد هذا من تحت قدمي أعطيه كذا وكذا من الإبل. Maka dari salah satu kekuatan Usaid ini adalah apabila dihamparkan di hadapannya itu kulit sapi ataupun unta, kemudian dia berdiri di atasnya, maka dia menawarkan kepada siapa saja yang sanggup menarik kulit ini sehingga lepas dari pijakannya, maka akan diberikan sekian banyak dari unta. هو مقصوده الذي يستطيع أن يحرك رجله لا تتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف، فيأتي 1 و2 و3 إلى 10 ويمسكون معا ويسحبون بكل قوتهم، ومع ذلك يتقطع الجلد وتبقى الجلد الذي تحت قدمه من بأسه وقوته. Maka bukan sekadar ditarik saja, akan tetapi apabila sanggup menggerakkan pijakan yang saya injak ini, kata Usaid. Saking kuatnya dia mengatakan apabila ada 1 orang pun ataupun 2 orang ataupun bahkan kalian ber5 atau ber10 mampu menggerakkan pijakan kakiku atas kulit ini, maka akan saya berikan hadiah. Akan tetapi datang 1 orang, 2 orang, ber5, ber3, ber10 bahkan menarik kulit tersebut tidak bergerak sedikit pun kakinya Usaid. Bahkan kulit tersebut robek, kaki Usaid tidak bergerak sama sekali. وهذا أيضا عندما تقابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه رسول الله الإسلام فأبى، فقال له تصارعني؟ فقال نعم. فما هي لحظات حتى صرعه رسول الله الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. Dan kisah Usaid ini pun hampir mirip dengan kisah Rukanah tadi. Ketika berhadapan dengan Rasulullah dan Rasulullah menawarkan Islam kepadanya, maka dia menolaknya. Maka Rasulullah faham akan bagaimana cara menghadapi orang tersebut untuk berdakwah. Maka ditawari kepadanya untuk bergulat seperti yang terjadi kepada Rukanah. Maka Rasulullah pun mengalahkan Usaid 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, bahkan sampai 5 pertandingan Usaid kalah dan Rasulullah selalu menang. وبعد ذلك لم يسلم فلم يقتله صلى الله عليه وسلم تركه وما يشاء. Maka setelah pertandingan yang kelima itu pun dia tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun membiarkan jalannya, dia pergi kembali ke kampungnya. لذلك قلنا لكم الهداية لا تجب أن تكون للكل، لكن نحن الذي نعمله ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى باللين وبالرحمة، ثم تترك هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. Maka dari sini bisa kita pahami, bisa kita mengerti bahwa yang memberi hidayah itu bukan kita. Tugas kita hanya menyampaikan, hanya menyerukan, hanya mengajak. Tugas hidayah sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan dan menyeru serta mengajak dengan lemah lembut, dengan kesopanan dan dengan tata bahasa yang halus dan lembut. وبعض الأحيان تكون دعوته صلى الله عليه وسلم بأن يجعل غير المسلمين يتكلمون عن هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. Di antara keutamaan dakwah beliau adalah bahkan tidak hanya orang Islam saja yang berbicara tentang ajaran Muhammad Rasulullah, bahkan orang-orang kafir Quraisy pun membicarakan dan membahas tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW. في أطراف المدينة المنورة كان هناك رجل يهودي يرعى غنم المسلمين واسمه أهبان.
di pojokan di pinggiran kota Madinah terdapat satu perkampungan Yahudi. Di sana ada satu orang bernama Uhban, yang mana Uhban ini dipercaya untuk memelihara kambing-kambing dari milik kaum muslimin di Madinah. وهذا أهبان كان بين غنمه فإذا بذئب يأتي ويعتدي على غنمه ويأخذها ويهرب. Maka suatu hari ketika Uhdan mengembalakan kambing-kambing kaum muslimin itu, datang seekor serigala lalu mengambil kambingnya dan lari membawa kambing tersebut. لكن سيدنا أهبان هذا كان سريعا هذا اليهودي فمباشرة يجري وراء الذئب إلى أن وصل وأخرج يعني أبعد الذئب عن الغنم. Maka Uhban ini memiliki kelebihan, dia memiliki kecepatan juga dalam berlari. Maka ketika serigala tersebut mengambil kambing gembalaannya, seekor kambing gembalaannya, lalu dia kejar ini serigala, dan dia dapati serigala itu, kemudian dia ambil itu kambing dan dia jauhkan dari serigala tersebut. فإذا بالذئب يتكلم ويخاطبه ويقول له لماذا تمنع عني رزقا ساقه الله إلي. Maka suatu keajaiban pun terjadi. Pada saat itu serigala itu berbicara kepada Uhban ini. Dia berkata, mengapa engkau merampas rezeki yang telah Allah berikan kepadaku, merampas dari aku rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. فقال أهبان سبحان الله سباع ويتكلم يعني من السباع يعني من الحيوانات ويتكلم. Maka Uhban pun terkejut dan mengatakan, luar biasa, ini ada binatang buas bisa berbicara. فقال الذئب أعجب من هذا يا أهبان أنك هنا بين غنمك وبين هذه الأثيلات يعني الشجر في خلف الجبل يعني والشجر يوجد نبي آخر الزمان. Lalu serigala itu pun menjawab kembali kepada Uhban, engkau terkejut dengan aku bisa berbicara, sedangkan engkau tidak tahu bahwa di antara kita dan kambing-kambingmu ini, sampai dengan pepohonan yang ada di belakang kota Madinah itu, di dalamnya di antara kita dengan pohon itu ada seorang nabi dari nabi utusan Allah. يعني مقصود هو أنني أنا أتكلم أن السبع يتكلم هذا عجيب، لكن أعجب منه أنت هنا ونبي آخر الزمان بجانبك خلف الأشجار في المدينة المنورة ولم تذهب حتى تسلم على يديك. Yang lebih mengherankan lagi, maksud saya, kata serigala, kamu terkejut dengan aku sebagai hewan buas bisa berbicara, tapi aku terkejut dan heran kepada kamu hidup di kota Madinah, di tengah-tengah kotamu ada seorang nabi akhir zaman dan kamu tidak beriman kepadanya. هذا الراعي أهبان قال أنا سأذهب إلى نبي آخر الزمان في المدينة وأنظر إليه، لكن من يحرس هذه الأغنام؟ فقال الذئب أنا أحرسها، اذهب وآمن بمحمد. Baiklah kalau begitu, kata Uhban, saya mau pergi menghadap kepada Rasulullah Nabi akhir zaman tersebut. Saya akan datang kepadanya dan saya akan beriman kepadanya. Akan tetapi bagaimana dengan kambing-kambing saya ini? Siapa yang akan menjaganya? Maka serigala itu pun berucap, saya yang akan menjaganya. فجاء إلى المدينة ودخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر رسول الله بما حصل بينه وبين الذئب وأن الذئب تكلم وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تقوم جماعة العصر ثم تخبر الناس بما حصل بينك وبين الذئب. Maka datanglah kemudian Uhban ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di tengah-tengah masjidnya. Kemudian Uhban menceritakan bagaimana kisahnya dia bisa mendatangi Rasulullah dan bagaimana kisahnya bagaimana dia berdialog dengan serigala tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada Uhban, jangan buru-buru pergi, tunggu sebentar sampai datang waktu sholat al-asar. Maka setelah sholat asar nanti berceritakan apa kisahmu di hadapan sahabat-sahabatku. Subhanallah, kana Yahudiyan wa fi lailatin وفي يوم ويتحول ودخل في الإسلام وكان سبب في تثبيت عقائد المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bagaimana luar biasanya dari seorang Yahudi bisa berbalik menjadi seorang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam satu hari. لذلك نقول لكم نحن ليس هناك أحسن ولا أفضل من أن تكون الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة مع الرحمة ومع الرأفة.
Dan pada hakikatnya di sini dalam berdakwah kepada Allah, dalam berdakwah di jalan Allah bukanlah hanya dengan menyampaikan kalimat-kalimat mutiara, akan tetapi harus dengan akhlak dan penyampaian yang baik. التأثير عندما تدعو الله وتطلب من الله الهداية لهذا الإنسان حتى يحصل لك التأثير ينبغي أن يكون لك عمل صالح. Dan apabila kita mendoakan seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita berdoa, kita pun harus banyak-banyak berbuat amal saleh. وتعتقد أن الإنسان هذا الذي تدعوه إلى الله سواء كان غير مسلم أو مسلم عاصي تدعوه إلى الله وتعتقد في قلبك أنه قد يكون في يوم من الأيام قبلك دخولا إلى الجنة. Maka di samping itu, ketika engkau menyampaikan dan berdoa atau berdakwah kepada salah seorang, baik itu seorang muslim ataupun dia bukan seorang muslim, yakinilah di hati kita masing-masing ketika kita menyampaikan dakwah di jalan Allah tersebut, kita yakini bahwa suatu saat nanti kita akan berjalan di belakang dari orang yang berdakwah tersebut. Orang yang kita dakwah itu ketika masuk ke dalam surga, dia akan berada di depan kita dan kita akan berada di belakangnya. فينبغي إذا بدأت في الدعوة إلى الله مع أي إنسان لا تعتقد أنت تنصح الناس وأنت أفضل منهم أو في خاطرك أن أنت مقرب إلى الله، هكذا لا تكون الثمرة مجدية أو قوية أو سريعة، لكن تعتقد أن هؤلاء فرصة لك أن تكون أنت مستخدم عبد لله يفتح الله على قلوبهم الخير والإسلام ببركة مسكنتك لله سبحانه وتعالى. Dan janganlah juga sekali-kali kita pernah ketika kita menyampaikan nasihat, mengajak seseorang untuk berbuat taat, untuk berbuat baik, kita meyakini dalam hati kita bahwa kita lebih baik dari orang yang kita nasihati. Kita lebih mulia dari orang yang dinasihati. Kita lebih dekat kepada Allah dari orang yang kita nasihati. Jangan pernah hal itu muncul di hati kita ketika kita menyeru dan mengajak orang untuk kebaikan. Yakinilah bahwa dialah yang terbaik, kitalah yang banyak dosa. Dialah yang lebih dekat kepada Allah dan kitalah yang lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita meyakini dan menanamkan di dalam hati kita hal tersebut, maka penerimaan dalam berdakwah itu dan pengokohan di hatinya akan apa yang kita sampaikan itu akan cepat terjadi dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menyeru kepada Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini dan mengakui bahwa saya dari golongan orang-orang muslim. ثم قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا حصل بينك وبين أحد من المسلمين أو من غيرهم لا تقابل الشدة بشدة، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، بأن تعتذر منه إن كان الخطأ مشترك بينك وبينه أو تسامحه وترضي عنه. Dan apabila kita memiliki perselisihan ataupun kesalahpahaman dengan salah satu dari saudara-saudara kita sesama muslim, jangan pernah sekali-kali kita membalasnya dengan sesuatu yang lebih parah dan lebih buruk lagi. Apabila dia menyakiti kita sekali, kita balas dengan satu kebaikan. Apabila kita sama-sama melakukan salah, mintalah kita maaf terlebih dahulu sebelum dia meminta maaf. نحن نقول ادفع بالتي هي أحسن. بعض الناس يقول لا، إذا أنت لا تقابل الشدة بشدة يقولون عنك أنك ضعيف. Maka sebagian orang mengatakan ketika kita mengatakan balaslah orang itu dengan kebaikan walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi sebagian orang mengatakan, orang-orang yang tidak memiliki kebaikan di hatinya, mereka mengatakan jangan, apabila engkau membalas kejahatan dia dengan kebaikan, maka engkau sesungguhnya orang yang lemah. فالأفضل أن نقابله بشدة. Dan lebih baik engkau balas kejahatannya dia dengan sesuatu yang lebih jahat lagi, حتى يطيع. sehingga dia mau taat dan patuh dan nurut kepadamu. نقول له هذا مخالف للقرآن الذي هو أعلم منا بالإنسان.
Dan saya katakan sesungguhnya perbuatan dan ucapan semacam ini adalah perbuatan dan ucapan yang salah. Ini bertentangan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran lebih mengerti akan karakter setiap manusia. لأن الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة أي إنسان بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لماذا؟ لأنك دفعت بالتي هي أحسن. Maka Al-Quran mengatakan apabila seorang telah berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dia dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. لو مثال الآن يعني حصلت مشاجرة أو غير ذلك كما قلنا لكم الأكثر أنه يبدأ بالغضب قبل المسامحة. Maka apabila terjadi sekarang ini kebanyakan terjadi itu al-ghadab qabla al-musamahah, yaitu rasa marah baru kemudian nanti kita menunggu akan memaafkannya. وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. Dan ini juga termasuk salah satu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وينبغي أن ننشر بيننا العفو والرحمة كما كان صلى الله عليه وسلم. Dan dari salah satu kebaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebarluaskan rahmat dan saling memaafkan dan kasih sayang di antara kita bersama. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Rasulullah sendiri berkata, sesungguhnya saya ini adalah pembawa rahmat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والأولياء الذين ترونهم في إندونيسيا مثل الأولياء التسعة ومن بعدهم من آل البيت النبوي والعلماء أهل البلد الكيين وغيرهم كلهم ما حصل لهم هذا التأثير والتنوير بين الناس إلا بسبب ما أن في قلبهم من الرحمة على أمة سيدنا محمد الشيء الكثير. Dan sebagaimana yang kita ketahui di negeri kita ini, di antara orang-orang yang alim, para ulama, para wali-wali songo termasuk di antaranya, dan juga para al-habaib dan dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, mereka tidak akan sanggup menyebarkan Islam tanpa tidak didahului dengan didasari dengan rasa rahmat kepada umat di dalam hati mereka semua. وكذلك الكائين هكذا لهم فضل عظيم. الكائين يعني ليس الحبائب فقط، الحبائب والكائين وغيرهم. Dan itu bukan hanya kepada yang dilakukan oleh para habaib dan para wali songo, itu juga diturunkan dan dilakukan secara berkesinambungan oleh para guru-guru, para ustadz dan para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini. لذلك يقول أحدهم لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجود إن ساروا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن لله عباد إذا جلسوا في منطقة أو في بلد يكون المكان هذا فيه صلح ويكون فيه رضا ويكون فيه تيسير، حتى الجود الذي هو المطر إذا جاءوا في مكان يكثر المطر يعني الرخاء والرزق وغيره، وإذا أخرجوهم أهل البلد من بلادهم يسير معهم الخير والجود هذا والمطر إلى المنطقة الثانية التي يذهبون إليها. Maka perbuatan semacam ini yang membersihkan hati dan memenuhi hati seorang orang ulama atau pendakwah atau siapapun dia yang berjalan jihad di jalan Allah dengan berdakwah, yang memiliki hati yang begitu bersih, penuh rahmat dan kasih sayang kepada semua umat, apabila dia memasuki suatu tempat, maka di tempat itu akan menjadi tenang, tempat itu akan diturunkan banyak rahmat. Bahkan hal itu berimbas kepada cuaca di tempat tersebut. Hujan akan makin sering turun, bencana akan makin menjauh, dan hal itu akan terus terjadi sehingga orang tersebut keluar dari negeri itu, dari tempat tersebut, dan semua yang terjadi daripada hujan yang kenyamanan dan kenikmatan yang dibawa oleh seorang hamba ini akan berpindah ke tempat di mana hamba tersebut nantinya pindah di sana. تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. يقول هذا الشاعر تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، كل مكان من الأراضي هذه الواسعة إذا نزلوا في مكان يكون نزولهم فيه مثل الغيث والمطر عندما ينزل إلى الأرض فينبت الزرع والكلى، يعني يدل على أنه في كل مكان يأتون إليه يكون هذا المكان حي بذكر الله سبحانه وتعالى. Dan ulama-ulama yang semacam ini disebutkan dalam syair tersebut
bahwa apabila ulama-ulama tersebut memasuki ataupun duduk di suatu tempat, maka akan turun di tempat tersebut kebaikan-kebaikan, termasuk di antaranya sebagaimana turunnya hujan, yang mana ketika hujan turun maka akan tumbuh banyak dan subur tanaman-tanaman yang ada di tempat tersebut. مقلدين سيوفا من عزائمهم مدرعين دروعا وهي أسرار. يقول أنهم مقلدين سيوفا من عزائمهم، يعني عندهم أمل ويقين في الله سبحانه وتعالى، كأن هذا الأمل والإيمان الثابت الذي لا يتزعزع درع، لا يخافون شيء، يعني لا يخافون في الله لومة لائم، لكن مع الرحمة مدرعين دروعا وهي أسرار. Dan orang-orang yang semacam ini pastinya adalah mereka-mereka orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan, ketakwaan dan kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya, seakan-akan pada diri mereka terpasang pakaian-pakaian dari baja, sehingga ketika mereka menghadapi segala macam bentuk ujian dan cobaan, mereka tidak akan takut sama sekali, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال شعث وغبر قيام في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار. يعني هؤلاء الصالحون عندما يكونون في مجال سياحتهم ودعوتهم غير ملتفتين إلى شيء من أمور الدنيا هذه الزائلة، ولكن همهم دائما في المحراب بالعبادة وبالدعوة، وكأنهم في ظلام الليل أقمار. نحن نهتدي بالقمر، نرى بالقمر في الليل إذا كان الضوء قويا، وهم مثالهم لأهل الدنيا مثل الأقمار. Dan orang-orang saleh yang semacam ini, tujuan utama mereka adalah bukan tujuan duniawi yang kita lihat di hadapan kita saat ini. Kehidupan mereka tidak jauh dan tidak bukan hanyalah beribadah di mihrab mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, bersujud dan rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan orang-orang semacam ini, ulama-ulama orang saleh seperti ini, mereka ibarat bulan di tengah malam yang gulita bagi orang-orang yang hidup di dunia ini. Dia akan menjadi petunjuk dan hidayah bagi orang-orang yang tersesat di dunia ini. وكما هو عادتنا في كل مجلس ينبغي أن نذكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نتثبت أو نتشبث بها ونعض عليها بالنواجذ. Dan sebagaimana yang sudah terbiasa kami lakukan, bahwa dalam setiap majlis kami akan menyebutkan amalan sunnah yang insya Allah bisa kita pegang teguh dan kita jalankan sampai akhir nanti. وقد تكلمنا عن بعض السنن في الجلسات الماضية مثل سنة السواك وسنة الافتحال وسنة العطاس. Dan di majlis-majlis sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah, yaitu sunnah siwak, sunnah bercilat, dan sunnah al-utas. العطاس bersih. العطاس الآن نأخذ سنة نعمل بها إن شاء الله تعالى. Dan sekarang kita akan menyampaikan salah satu sunnah dan insya Allah kita sama-sama bisa mengamalkannya. ماذا يعمل المسلم إذا جاءه التثاؤب؟ ما هو التثاؤب؟ Apa yang diperbuat seorang muslim, kata beliau, apa sunnah apabila seorang muslim jika didatangi atau ketika dia sedang menguap? من يعرف ماذا نفعل؟ Apa yang kita perbuat? Beliau bertanya. نقول بسم الله أو نقول الحمد لله. Apa ketika menguap kita mengucap bismillah atau mengucap alhamdulillah? الحمد لله. وإذا ايش نقول؟ ماذا نقول؟ إذا kalau bersin الحمد لله. Tapi kalau في الحديث ورد في الحديث التثاؤب من الشيطان والعطاس bukan العطاس والعطاس من الرحمن. Dalam hadis disebutkan menguap itu datangnya dari syaitan. Karena menguap itu, yang membuat kita menguap itu karena datangnya dari syaitan. Dan bersin itu karena sesuatu yang membawa faedah bagi tubuh kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب المسلم ماذا يفعل؟ يضع يده اليسرى هكذا
حتى لا تظهر أمام الناس وهو يفتح فمه هكذا، لا ترى كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketika menguap, seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW menggunakan punggung tangan kiri, punggung tangan kirinya ditempelkan di mulutnya sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يعني هو الأفضل إذا أتاه التثاؤب أن لا يفتح فمه، يستطيع يقفل فمه إذا استطاع. إذا لم يستطيع لازم الهواء يخرج فيضع يده هكذا اليسرى ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Namun yang terbaik apabila apabila seorang muslim didatangi oleh rasa ingin menguap, usahakan kita tidak menguap, kita tahan semaksimal mungkin agar kita tidak membuka mulut kita sehingga kita menguap. Tapi apabila sudah tidak sanggup, memang harus kita menguap dan membuka mulut, maka lakukan hal yang dilakukan tadi. Kita tutup mulut kita dengan punggung tangan kiri kita sambil kita berucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لأن الشيطان إذا أراد أن يتلبس بني آدم فله عدة منافذ من بني آدم يدخل إليها. من بين المنافذ الفم، هذا إذا تثاءب يدخل الشيطان إلى جسم الإنسان عن طريق التثاؤب. Karena dari sifat setan ini, dia ingin berusaha untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Setiap manusia dia ingin masuk, ingin mempengaruhi, ingin menggodanya. Maka salah satu dari banyak pintu-pintu yang ada di tubuh kita, jalan masuknya setan ke tubuh kita ini adalah ketika kita menguap. Maka di saat kita menguap, kita segera menutup dan sambil berucap membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فهمنا هذه المسألة؟ Apakah kita sudah paham masalah ini? كيف نضع يدنا؟ نرى. Bagaimana meletakkan tangan tadi? Beliau ingin melihat kanan atau kiri? tangan kanan apa kiri? Betul, kiri. Jangan lupa. هذه يعني إذا لم تحافظوا على السنة بأن تطبقونها ستنسونها يوم يومين أسبوع تنسونها، لكن تناصحوا فيما بينكم. إذا أحد تثاءب يعني مباشرة تنبه بارك الله فيك، تضع يدك اليسرى وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perkara-perkara sunnah yang mungkin kita anggap ini adalah suatu hal yang biasa, perkara simpel, perkara mudah, akan tetapi dia akan gampang dan mudah juga untuk kita lupakan apabila kita tidak sering-sering menggunakannya. Dan apabila dalam satu majlis kita melihat seorang teman kita sedang menguap dan dia lupa tidak menutup dan membaca ta'awudz, maka kita ingatkan agar di sana muncul saling tanasuh, saling menasehati satu sama lain. وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع فجزاكم الله عنا خير الجزاء. Dan sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak atas penyimaan kalian yang begitu luar biasa. ثانيا الفقير محسن العطاس وخادمكم والحبيب جمال الجيلاني من المدينة المنورة والحبيب حسين العيدروس من مكة المكرمة، جميعا نشهدكم أننا نحبكم في الله ولله إن شاء الله. Dan selanjutnya kami ingin mengatakan dan mengucapkan bahwa kami Al-Habib Muhsin, Al-Habib Husain dan Al-Habib Jamal, kami semua menyatakan di hadapan kalian saat ini bahwa kami sesungguhnya cinta dan sayang kepada kalian semua. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم زيارة البيت الحرام وزيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa gampang dan mudah berziarah ke Masjidil Haram dan berziarah ke Masjid Nabawi. Amin. الحمد لله جلسنا في بلدكم هذه المباركة 6 أيام ولكن كأنها يوم واحد. Alhamdulillah kami sudah duduk di Pulau Bali ini selama 6 hari, tapi seakan-akan kami baru 1 hari di sini. وسافرنا بإذن الله يعني غدا صباحا ونسألكم الدعاء لنا بالسلام. Insyaallah besok pagi kami akan meninggalkan Pulau Bali ini, kami akan pergi dari Bali ini dan kami minta doa dari kalian semua agar kami bisa selamat sampai tujuan. ونطلب العفو والمسامحة من حيث نعلم أننا أخطأنا أو من حيث لا نعلم فسامحونا على ما بدر منا من خطأ. Dan kami sekaligus meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat atau ucapan-ucapan yang salah yang itu kami sadari ataupun tidak kami sadari. كما نتقدم بالشكر إلى حبايبنا وعلماءنا خاصة الحبيب عبد المطلب بن حسن السقاف متع الله بطول حياته. Dan pada khususnya kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap para ulama-ulama kami yang ada di sini, wabil khusus kepada Al-Habib Abdul Muttalib As-Segaf.
وكذلك العم صالح الحامد الله يبارك فيه وفي أولاده. Dan juga kepada Al-Am Al-Habib Saleh Al-Hamid dan juga kepada anak-anak beliau. وكذلك السبب في مجيئنا إلى بلادكم هذه الحاج محمد بارك الله فيه. Dan juga kepada orang yang mendatangkan kami kemari, Al-Akh Al-Hajj Muhammad. وجميع من شاركناهم في هذه الأيام الجليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بها وتكون إن شاء الله زيارات كرات بعد مرات. Insyaallah pada waktu-waktu selanjutnya kita bisa bertemu kembali, kami bisa berziarah kemari dan bertemu dengan kalian semua. وجميع من له حق علينا حج ديدي وغيرهم إن شاء الله جزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Dan pada Haji Didi dan semua yang berpartisipasi di dalam perjalanan dakwah kami ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ونجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.